syariat di Babur gitu aja. Bang Rudi ini masih perlu memahami lebih jauh tentang masalah Nabi dan Rasul sehingga dia tidak bisa membedakan pengertian Nabi dan Rasul. Menurut saya begitu. Silahkan Ustadz Abdi dikasih pencerahan dulu gitu. Ini Ustadz Abdi ya. Iya. Ya, aku buat sebentar aku istirahat dulu. 2 menit, minum dulu. Santai lah. Makanya santai itu harus minum ya. dulu Bang, jangan tegang-tegang gitu. Apa? Ada Bang Rudi siapa? Ini? Ya, Sang Bang Rudi mana? Ya. Siap. Sehat Bang, kita pause dulu. Sehat Ustadz Adi. Artinya apa dulu? Assalamualaikum. Ustadz apaan? Bang Roy ya, ada Bang Roy juga ini. Selamat malam Bang Roy. Selamat malam. Lanjut Bang Rudi. Siap. Tunggu 2 menit. 2 menit. Perlu diketahui rekan-rekan, ini edisi spesial Bang Rudi ya, sang debater bebas bertanya apa saja terhadap Tristan. Ya, special edition. Ya. Oke, jadi kepada Muslim bukan lain, Kristen aja. Oh ya, kepada Muslim. Iya, kan belajar namanya belajar. Oke, rekan-rekan nanti Bang Roy dan Bang Rido juga boleh ikutan, minta waktu. Boleh. Raise hand aja. Boleh Bang ya? Boleh. Oke, silakan dilanjutkan Bang Rudi. Oke. Terima kasih Ustadz Abdi atas kehadirannya. Saya baru pertama sekali nih bertemu Ustadz Adi. Punya channel kah? Enggak punya Bang, aku enggak punya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ustadz, saya bertanya bisa ya Ustadz ya? Lu tanyain aja Bang. Tanyain yang banyak itu Ustadz Abdi itu. Siap. Terima kasih. Ustadz, saya mau bertanyanya begini. Apakah di dalam diri Ustadz ada Allah SWT? Dalam diri. Siap, Ustadz. Ya, itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan begitu. Jadi siapa yang mengenal dirinya, saya ini dari siapa, dari mana, kemudian sekarang di mana, nanti akan kemana, kami ini hidup ini untuk apa, itu adalah termasuk pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi begini, Allah itu jangan divisualisasikan, karena dalam konsep Islam itu tidak ada yang namanya Allah itu adalah wujud dalam arti berbentuk yang bisa divisualisasikan. Kita cukup mengenali Allah itu dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah yang maha kasih, sifat Allah yang maha mendengar, sifat Allah yang maha melihat, sifat Allah yang segalanya yang maha itu adalah sudah cukup. Begitu. Jadi kalau arahnya adalah dikatakan dalam diri itu adalah ada Allah, kemudian kita visualisasikan, kemudian kita wujudkan dalam hal bentuk loh ya, bukan berarti wujud dalam arti bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab kan wujud itu adalah ada, kan begitu. Itu adalah tidak boleh di dalam konsep ketauhidan di dalam Islam, begitu Bang Rudi. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Kita mengenal sifat Allah, begitu Bang Rudi. Saya tidak meminta wujud Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah di dalam diri Pak Ustadz itu ada Allah? Jikalau ada, jelaskan bagaimana kehadirannya. Itu yang mau saya minta. Jikalau tidak ada, jelaskan. Jadi saya tidak bilang harus wujud, tidak. Silakan Pak Ustadz. Iya, karunia-karunia Allah ini ya. Begini ya. Jadi Allah itu kan mempunyai sifat yang termasuk itu yang mulai dari kita bawa mukhalafatul ilmu. Allah itu maha mengetahui, manusia juga mengetahui. Tetapi mengetahuinya Allah tidak sama dengan mengetahuinya makhluk. Ilmu hayat, Allah hidup, maha hidup, manusia juga hidup. Ilmu hayat sama, Allah itu maha mendengar,
manusia juga mendengar, tapi mendengarnya makhluk jelas berbeda dengan mendengarnya Allah. Sama basor melihat, ya kan? Kemudian kalam manusia juga bisa bicara. Allah juga kalam, maha bicara. Tetapi semua sifat-sifat yang ada pada Allah itu diberikan kepada manusia. Inilah yang namanya nanti kita ini juga makhluk ilahiyah. Itu. Ya. Jadi Yang saya tanyakan gini sifat- loh, Pak Ustadz. Di dalam diri Pak Ustadz itu ada Allah enggak? Saya tidak menanya apanya si sifat, bentuk, tidak, sifat keilahian. Sifat keilahian Berarti Allah ada di dalam itu. diri. Jawabnya nggak ada. Ada di dalam diri Pak Ustadz. Kalau zat nggak ada. Enggak ada ya? Tidak, sifat Bang Rudi ini Ya, sifat kalau zat, keilahian itu termasuk mulai dari hayat sama basor kalam. Ya, berarti ya kan? ada di dalam diri Qadirun, Pak. Berarti ada sifat Allah di dalam diri Pak Ustadz. Sifat, ya, sifat keilahian yang diberikan oleh Allah itu. Makanya nanti dikatakan bahwa manusia inilah sebagai khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan begitu. Siap. Jadi kita mempunyai itu. Mengapa begitu? Karena kita ini adalah khalifah Allah yang akan mengawal kehidupan di bumi ini. Dengan rahman rahimnya, dengan kasih sayangnya Allah itu, manusia diberikan sifat-sifat Allah itu. Tetapi jangan disamakan loh ini loh ya. Ini Siap. jangan disamakan Saya sifat paham. itu. Jadi bahwa di dalam diri Pak Ustadz ada Allah, tetapi berupa sifat-sifatnya. Apakah demikian? Cek. Ya Bang, robot Bang. Halo? Ya, saya ulang. Berarti Pak Ustadz mau mengatakan bahwa di dalam diri Pak Ustadz ada Allah, tetapi kehadiran Allah di dalam diri Pak Ustadz berupa sifat-sifatnya. Apakah demikian? Sifat-sifat baik itu tadi ya. Sifat-sifat Allah ada di lembaga. Oke. Sekarang apakah di dalam diri Pak Ustadz ada iblis? Robot. Begini, jadi iblis ini begini ya Bang ya. Jadi Allah itu memberikan nafsu kepada manusia. Yang namanya nafsu ini, kalau kita ambil aja lah salah satu pendapat bahwa manusia ini juga mempunyai nafsu. Yang namanya ada nafsu mutmainnah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Nafsu sufiyah, nafsu mutmainnah itu adalah memang tidak mungkin, artinya ini ke arah kebaikan. Mutmainnah dan sufiyah itu ke arah kebaikan. Dua kebaikan, kemudian juga diberi nafsu lawamah dan amaroh. Ini juga dua, ini dalam hal keburukan. Maka dua-dua ini true, ya kan? True, maka Allah memberikan tambah yang namanya adalah akal dan fuadah atau hati nurani. Ya. Tinggal ini ambivalensi di dalam 2:2. Ya, artinya true, biar tidak true, tinggal dominan mana. Ya, kita itu apakah mau memenangkan yang nafsu yang baik atau nafsu yang buruk, itu terserah manusia itu. Dan Allah memberikan petunjuknya, yaitu melalui ajaran-ajarannya yang diberikan kepada para nabi. Kan begitu. Jadi tinggal memilih mana baik, mana buruk. Nah, jadi iblis apakah ada di dalam diri Bapak Ustadz? Iblis itu adalah jin yang telah kafir. Artinya begini, iblis adalah ablasa yublisu iblisan, yaitu artinya secara etimologi atau secara bahasa adalah menyesal atau berputus asa. Jadi jin yang kafir itu namanya iblis. Manusia yang kafir pun juga namanya kafir, kan begitu. Atau musyrik, kan begitu. Hal-hal yang tidak baik itulah begitu. Jadi itu yang mempengaruhi adalah setan. Setan ini karakter. Syaiton artinya adalah menjauh. Menjauh dari apa? Menjauh dari kebaikan. Di situ nanti ada sombong, ada kikir, ada hal-hal yang tidak baik, itulah setan. Jadi jin yang dipengaruhi oleh karakter setan menjadi iblis. Kemudian manusia yang dipengaruhi sifat setan itu nanti namanya adalah kafir atau munafik atau musyrik, seperti itu, Bang. Jadi di dalam diri Pak Ustadz iblis tidak ada. Nafsu tadi, nafsu tinggal bagaimana kita berurusan. Kalau nanti kita mendominankan, memenangkan nafsu yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi iblis. Ada ya pendapat yang orang yang melakukan sesuatu dengan sendiri itu melakukan maksiat yang dengan sendiri itu namanya iblis, begitu. Misalnya kita berdosa sendiri, tidak mengajak orang lain,
Itu Sekarang- namanya nanti menjadi karakter iblis. Ya, Kalau pertanyaan- kita berbareng-bareng dengan orang lain nanti namanya adalah setan begitu kata. Ini kan Ya. pendapat Bang ya, masih pendapat begitu. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Ustadz, iblis itu ada berapa? Sesuai yang di dalam Al-Quran. Iblis, oh bukan, itu kalau di dalam kitab itu setan ya, yang anu itu ada setan Dasim, ada setan Tortoba, ada setan siapa banyak itu. Kalau itu karakter-karakter gitu loh maksudnya, yang mengajak males Iblis, yang saya tanya Pak Ustadz, iblis. Iblis cuma satu. Iblis itu bentukan dari kesombongan itu tadi, awal dari karakter yang tidak baik itu kan diawali dari sombong itu. Nah, Allah memberikan nama di situ adalah iblis. Itu kan itu kok gimana itu yang wa itu qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis itu loh anu Bang. Jadi ya. Surah 7 ayat 10, 11, 12 sampai 25. Nah, makanya saya tanya Pak Ustadz, iblis itu satu atau banyak? Kan sifat. Kalau hanya sifat kan semua orang bisa jadi iblis, kayak kata Pak Ustadz tadi. Artinya iblis itu manusia bisa berubah jadi iblis. Sekarang yang saya tanya, iblis itu satu atau banyak? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan yang menggoda si Adam itu cuma satu. Tetapi yang disuruh sujud itu banyak. Karena malaikat disuruh sujud, tidak mau mereka sujud kecuali iblis. Jadi di situ ada banyak malaikat dan iblis itu kan dulu satu jenis. Iya, itu berarti kan iblis bisa banyak di situ, berarti kan semuanya kan berkarakter sombong, Bang. Kan begitu. Berarti iblis ada banyak. Halo? Iblis itu hanya satu, 175 dikatakan. Nah, mana yang benar? Iblis satu atau iblis banyak, Pak Abdi, Ustaz Abdi? Halo? Ya, Ustaz Abdi, Tristan mengatakan iblis hanya satu. Ustaz Abdi mengatakan iblis ada banyak. Tambahin. Bukan karakter Bang itu Bang. Jadi pada saat iblis diminta untuk sujud, itu kan dia tidak mau. Artinya berarti disitulah kesombongan dari jin ya, yang diberikan karakter setan itu akhirnya kan menjadi iblis itu gitu. Nah, akhirnya menjadi sebuah lambang bahwa orang-orang yang sombong itu dikatakan sebagai iblis. Nah, Gitu berarti di surah 7 itu kan dijelaskan bahwa iblis itu akan menggoda manusia dari atas, dari samping, dari segala arah. Pertanyaan saya, kalau itu sifat, jadi iblisnya mana? Yang ya di dalam diri kita, kita yang namanya adalah sifat, karakter. Ya, berarti di situ ya lawamah, setan. Berarti di dalam amaroh itu gitu loh. terima Jadi kasih. begini Bang, jangan sampai kita memahami iblis menggoda kita itu kita mau sholat misalnya, menghalang-halangi di tengah jalan, bukan. Di pikiran kita. Pikiran kita bertempur antara karakter yang tidak baik dan yang baik. Apakah saya ini mau sholat apa tidak? Ini kan tinggal urusan kita. Bagaimana cara... Sekarang coba kita buka surah 7. Halo, coba kita buka surah 7, kita lihat apakah iblis. Bang. Ya, sekarang coba kita buka surah 7. Apakah iblis itu sifat, apakah iblis itu wujud atau makhluk ya? Halo? Berhenti ini gambarnya. Halo? Ayat berapa, Bang? Surah 7. Coba dibuka tafsir Kemenak. Karakter yang dari iblis itu namanya setan, Bang, sifatnya gitu loh. Ya, berarti iblisnya itu kan udah dijelasin sama Bang Tristan itu. Dia coba Abdi itu satu dari golongan jin gitu loh. Ya. Gitu. Coba halo. Surah 7 dibuka dulu. Ya, ini surah 7 ayat. Mulai dari apa nih ya? Dari 20 lah, 20. 20 sampai 25 itu. Ini 20. Ya, punya Kemenak aja biar bisa langsung ke bawah panjang banyak. Oh. Al-Quran online gitu aja. Kemenak. Ini mohon maaf maaf sekali ya. Salah ya, saya salah dulu sedikit. Iblis itu kata usiran kepada satu makhluk bernama jin, dan iblis ini ya hanya satu.
Surat ayat 75 mengatakan, wahai iblis, kenapa engkau satu dia. Jadi bukan masalah sombongnya. Gitu. Ketika orang sombong dikatakan iblis, nggak begitu. Siap. Ya. Jadi gimana Pak Ustadz Adi? Apakah Nah, seperti Ustadz Adi bilang? sahabat-sahabat, yang mengikuti langkah-langkah iblis disebut setan. Al-An'am 112. Lalu kami jadikan setiap nabi-nabi musuh setan dari golongan jin dan manusia. Saat orang mengikuti gitu, apa langkah-langkah iblis, itu disebut setan. Jadi orang itu bukan disebut iblis, tapi setan. Kalau iblis itu hanya satu. Khusus untuk dia saja. Di ini aja Bang sekalian Bang, karena minal jinni fafasaqa an amri rabbi, kan itu dijelaskan dari golongan jin gitu loh. Ya. Karena itu kan satu orang. Jadi bukan sifat ya makhluk itu ya, jin itu ya. Al-Kahfi. Iblis itu kata usiran dari kata ablasan. Jadi nanti jadi ini pula. Mohon maaf. Harus ada kesepakatan kalian dong. Iya. Kalau Bapak tapi manusia pun bisa jadi iblis. Udah sepakat Bang, cuma tadi Bang Rudi enggak ini tadi dari pemaparan Ustaz Abdi, karakternya itu yang disebut setan gitu loh. Enggak. Karakter yang Ustadz Ahdi bilang manusia pun bisa jadi iblis. karakternya. Enggak bisa. Tadi kan dibilang karakter. Nanti ada rekaman diulang lagi aja. Ya, silahkan. Kalau karakter ya, karakternya mirip iblis mungkin bisa mirip ya. Nah, Tapi apakah dia ketika sombong disebut iblis ya enggak? kalau sudah seperti itu saya nggak lanjutkan lagi karena Tristan sudah mengatakan itu. Nah sekarang tadi sekarang Tristan, kalau Pak Abdi tadi bilang di dalam diri kita ada Allah, tapi sifat-sifat Allah adanya. Nah cuman kadarnya rendah, kan demikian. Nah yang saya maksud berarti kita Allah rendah. Oh enggak gitu. Nah apakah setuju ada di dalam diri kita Allah? Oke. Kalau ente mau belajar tentang Allah, gitu ya, kami mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saat belajar itu memahami hakikat dulu. Kan Allah Al-Haq, Al-Haq 62. Pertama hakikat nama, kemudian hakikat zat, kemudian hakikat sifat, kemudian hakikat perbuatan. Ini dibedakan dulu dalam pembelajaran ya. Nah, hakikat namanya adalah Allah. Dia mempunyai Asmaul Husna dari kata sifat-sifatnya Allah 99. Hakikat namanya, nama dirinya tuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Innani anallah. Allah. Namanya itu. Jadi ketemu nama Allah, apakah kami ini harus sujud gitu ya? Karena mau di dinding harus enggak begitu. Itu hakikat nama. Nah, kemudian ada hakikat zat. Zat, hakikat sifat dulu ya. Hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu misalkan alama Adam bi asma'i kullaha. Di dalam diri Adam ada sifat ilmu yang diberikan oleh Allah. Alamal insana malam ya'lam, kepadanya kami sujud. Sujudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Dan kepada sifatnya dan perbuatan-perbuatannya ini kami agungkan gitu. Nama juga kami agungkan, kami puji gitu. Kalau namanya ini dalam Islam disuruh menyebutkan sebanyak-banyaknya. Nah, mana yang kami sembah? Sabar dulu nanti jadi lari kepada diri Pak Rudi nih. Ada enggak? Ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya, kan gitu. Ini kita berbicara tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi zatillah. Zatillah ini, zatullah itu adalah istilah dari tiada sesuatu apapun yang sama dengannya. Maksudnya keadaan diri Allah yang maha beda. Wujud artinya ada, wujud bukan rupa. Jadi keadaan diri Allah yang maha beda ini menurut akidah Asy'ari terpisah dari makhluknya. Tapi Allah selalu bersama-sama makhluknya dalam sifat. Apakah Allah, zat Allah ada dalam diri kami? Tidak ada. Tapi apakah ada tanda kebesaran Allah dalam diri kami? Ada. Apakah ada sifat-sifat Allah dalam diri kami? Ya, ada, tapi tidak semua. Gitu. Misalkan rahim.
Rahim itu hanya diberikan kepada wanita ya. Ada rahim. Lebih gitu. Begitu. Ya tadi ya sisanya melihat, mendengar apa semua segala macam. Sifatnya tadi ingat, kepada sifatnya kami tidak sembah. Seperti itu Pak Rudi. Kepada perbuatannya pun kami nggak menyembah karena Allah perintahnya fa'budni, wa'budullah. Oke, saya tidak menanya sembah. Tapi saya tanya apakah ada Allah dalam diri kalian? Tadi dirimu bilang ada sifatnya, Kalau tetapi tidak bro semuanya. nanyanya zat nggak ada. Kalau bro Ya, nanya zat Allah tidak ada. Kalau nanya perbuatan ada. Kalau nanya nama Perbuatan ya Allah. ada lah. Perbuatan Allah di dalam diri kalian ada. Dalam dunia ini pun ada. Zat itu nggak ada. Ya, jadi apa yang di dalam diri kalian Allah itu perwakilan Allah? Ada kebesarannya Allah ada, kebesaran perbuatannya ada, perbuatan sifatnya ada, dan dalam diri kami ada tanda kekuasaannya. Dan dalam diri kami itu ada sifat-sifat Allah yang Allah berikan, tapi walam yakullahu kufuwan ahad. Ini harus dipegang. Misalkan Allah melihat, kami melihat. Ya. Sifatnya berarti sama, tapi di dalam diri ya itu ada dalam diri kami. Sudah, gitu. saya sudah paham ya. Berarti sifat Allah ada di dalam diri semua manusia, termasuk orang kafir, termasuk juga orang Islam, kan demikian. Sekarang sifatnya Allah itu gitu loh. Kami diberikan sifat ya yang sama dengan Allah. Atau bilang aja lah manusia serupa dan segambar dengan Allah aja lah bilang daripada sulit kali kalau gitu, Pak. Innallaha khalaqa Adam ala suwaratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu atas gambaran-gambaran sifat dirinya. Ya. Gambaran. Paham gambaran enggak? Tahu. Ya serupa dan segambar. Kalau kami kan gambaran. Nah. Ya. Berarti begitu tapi ya. Walam yakulahu kufuwan ahad. Gitu. Misalkan saya berilmu, Allah Maha berilmu. Gitu. Ya itu masih sifat. Sekarang yang saya tanyakan, apakah kehadiran Allah itu hanya berupa sifat dalam diri manusia? Kalau kamu bilang sifat itu aja, berarti yang kafir pun ada di dalam diri kafir itu Allah. Pertanyaan saya, kenapa Allah marah kepada kafir? Kalau di dalam diri kafir itu ada Allah. Oke, bentar. Maha hadirnya Allah karena kita ini terpisah dari makhluknya, kita ini makhluknya Allah terpisah dari Khalik, gitu ya. Ini pahami dulu. Nah, ketika ada kata-kata di hadits ayat 5, Allah berada dimanapun kamu berada. Allah berada dimanapun kamu berada. Gitu ya. Di Al-Baqarah dikatakan, jika hamba-hambaku bertanya, katakanlah aku dekat. Di Al-Kahf ayat 16 dikatakan, Allah Maha mendengar jeritan manusia. Kemudian, kami lebih dekat dari urat lehermu. Nah, maha hadirnya Allah di mana gitu kan, bingung. Itu di hadits ayat 5 bawahnya, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qaf ayat 16 tadi, Allah Maha mendengar. Jadi dikatakan maha hadirnya Allah adalah karena Ia Maha melihat. Berarti mendengar. Allah di luar manusia dong, bukan di dalam. Sabar dulu. Ya saya kan semangat belajar. Jadi coba tegaskanlah, Allah ada di dalam diri manusia. Sebentar. Saya pakai dalil semua loh. Ya, coba tegaskan. Ya, coba tegaskan. Allah itu ada di dalam diri manusia atau di luar manusia. Itu yang penting. Kan sudah dikatakan tadi, Allah terpisah. Ah, berarti di luar ya, di luar manusia. Allah berkata zat. Ya. Allah berkata zat, tapi maka Allah bikulli syai'in alim. Oke. Waktu habis. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Siap. Waktu habis. Oke, terima kasih ya. Gimana Pak Rudi? Silakan. Itu kan ada rekan kita yang dari Kristen, kita kasih bertanya, tapi Bang Rudi jangan kemana-mana. Mana tahu ada Islam juga mau bertanya, gimana? Boleh. Silakan. Oke, masing-masing kita kasih cukup 5 menit. Boleh 5 menit. Oke. Ya, silakan. 5 menit per satu orang ya. Berapa orang semuanya? Yang dari Kristen 2. Itu ada Bang Rido, Silaban, ada Bang Roy, Syahaan. Siap. Dari Muslim? Yang dari Muslim siapa ini? Monitor Bang Rido, Bang Roy.
Pejuang Al-Haq itu ada. Yang muslim Langsung. nanti, yang muslim nanti dulu biar yang ini dulu. Oh iya iya iya. Oh itu Saya ada, juga ada nanti Bang ya. Anas, Bang Anas itu ada tuh. Oh Bang Anas, Bang Anas. Oke, silakan silakan. Saya kasih 5 ya. Oke, 5 silakan. orang ya. 5 orang. Oke, 5 orang, 5 Ya. orang. Ya, silakan, Siap-siap. silakan. Siap-siap ya. Hmm. Bang Anas, kemudian Pak Amir, Bang Roy mana tadi? Bang Roy dulu nih. Bang Roy. Bang Roy, monitor Bang Roy. Siap, siap. Oke, untuk Bang Roy mana tadi satu lagi? Lah udah kabur ini Bang Silaban. Ya, kalau gitu Bang Roy kita kasih waktu 10 menit deh. Gimana? Karena tadi Bang Rido Silaban udah kayaknya live. Gimana? Setuju semua? Oke, Bang Roy, kita kasih 10 menit. Ini mengalir aja kan? Iya, mengalir, mengalir. Silakan Bang Roy. Oke, sebenarnya tadi udah banyak disampaikan Layar Rudi kan, dan juga Bang Tristan soal hakikat. Mungkin kalau saya bisa katakan kan hakikat lah itu artinya kan sifat-sifat Allah dan juga karakter setan penggoda. Terus apakah di dalam manusia atau di luar kan gitu kan. Nah, dalam perspektif Kristen itu sang debater pasti lebih paham lah. Nah, menurut saya gini, dalam Robot Bang Roy, robot Bang Roy. Coba monitor Bang Roy, robot. kita bertuhan. Halo, Bang Roy, robot. suaranya jelas kah? Agak pelan, agak coba Bang. Hilang-hilang suara kah? Iya, hilang. Coba diulangi Bang. 1, 2, 3 gimana? Oke. 1, 2, 3 gimana? Mantap. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Dalam konsep kami memahami isi kitab dalam firman Tuhan, bahwa manusia diciptakan segambar dengan atau serupa dengan gambar Tuhan. Karena kan di situ dikatakan, marilah kita jadikan manusia itu seturut atau segambar dan serupa dengan kita. Nah, artinya manusia itu memang sifatnya menyembah kepada Sang Pencipta. Karena ada di dalam diri manusia itu sifat Tuhan. Artinya dalam diri manusia ada roh yang disampaikan melalui peristiwa-peristiwa sehingga sampailah kepada manusia itu roh dari Sang Pencipta itu. Nah, berjalan dengan waktu, si penggoda atau si Lucifer kan datang yang mau menyamai Tuhan itu kan dijatuhkan dia ke dunia sehingga dia menggoda mulai dari Adam hingga sampai Yesus sendiri pun digoda, naikkan ke bukit yang paling tinggi, dilihat semua kerajaan dunia, ayo sembahlah aku, maka kerajaan ini semua, dunia ini, kekayaan ini semua aku berikan kepada kamu, katanya. Tapi Tuhan bilang, ada ayat firman yang berbicara, menyampaikan, janganlah mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Artinya, iblis dikasih ruang memang kepada dunia ini, tetapi tidak berkuasa atas jiwa manusia yang telah diciptakan Tuhan itu. Artinya kan kalau diciptakan Tuhan, manusia, jiwa manusia itu kan hak Tuhan atau hak prerogatif Tuhan atau Sang Pencipta itu tadi. Nah, di sini yang saya masih bingung terhadap soal bertuhannya saudara-saudara Muslim. Terlalu harfiah ya menurut saya, mohon maaf. Harfiah itu begini, semua bisa ditafsirkan, makanya saya waktu Desember ya mungkin kita yang saya bilang, soal kenabian Muhammad, itu ya saya sampaikan, dia pahlawan perang Pak, pahlawan yang mau menyatukan
bangsa Arab yang melawan penjajahan Eropa Barat dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita jangan tertindas oleh Eropa dan Barat ini? Nah, dibuat satu konsep yang untuk melawan itu. Kita akui hebat kan, sangat hebat kalau Muhammad. Bahkan kalau kita mau jujur, sampai perang dimanapun tetap kalah, Pak. Sebenarnya bahkan perang salib pun kalah. Nah, makanya saya melihatnya di situ. Nah, bagaimanakah kita mau hidup di dalam bersosiologi atau humanity manusia itu kepada Sang Pencipta? Kita diajari kasih, mencintai, jangan memusuhi. Yang walaupun kita digoda si penjahat tadi atau si pendusta tadi, yaitu si iblis atau setan itu, untuk melawan hakikat Tuhan tadi di dalam diri manusia. Nah ini, jadi menurut saya, coba saudara-saudara dari Muslim menerjemahkan bagaimana sebenarnya kita bertuhan dan community terhadap manusia seutuhnya. Contoh, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki ras, memiliki suku, memiliki budaya-budaya. Kenapa kita nggak bangga dulu kepada kebudayaan kita? Budaya kita ini kan sangat kaya. Yang walaupun tanda kutip kita diajar baik dari agama Islam atau agama Kristen, kesempurnaan itu begini-begini segala macam. Tapi jangan lupa kita nggak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa berbudaya. Nah, diajarlah kita untuk memberikan suatu pandangan baru. Contoh, zaman dulu orang-orang hidup di dalam berkomunitas. Ketika ada meninggal di samping rumah tangga kita yang lain, keluarga kita yang lain kan berkumpul-kumpul ini, minum mabuk memang ada, minum mabuk, berjudi segala macam tuh. Datanglah Al-Quran atau Alkitab. Kamu boleh bersaudara yang lain-lain begini, tetapi janganlah main judi. Itu bagus. Jangan lagi mabuk. Itu bagus. Tetapi kalau sampai diberikan suatu pandangan, jangan memusuhi atau harus memusuhi yang tidak sepaham dengan kita. Jujur aja, itu yang saya belum bisa terjemahkan secara utuh di dalam konsep-konsep budaya Islam. Terima kasih. Bisa jawab ya, salah ya. Ketika dikatakan hakikat gitu, sebenarnya contoh sifat saya ini melihat, Bapak juga melihat. Apakah sifat saya melihat sama saya transfer ke Bapak untuk bisa melihat? Kan nggak begitu, Pak. Persamaan, gambaran persamaan. Bukan artinya Allah yang maha melihat itu sifatnya lari ke saya, nggak begitu. Jangan salah memahami. Karena saya bukan Allah, Allah juga bukan saya. Betul, setuju. Karena Bapak bukan saya juga bukan Bapak. Betul. Hanya persamaan sifat. Cuman Allah, walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengannya. Jadi ada sedikit sifat-sifat persamaan gambaran cerminan. Makanya ala suaratihi. Sehingga kalau Bapak mengatakan di Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia dengan segambar dan serupa dengan kita. Itu Bapak baca tafsiran selabirnya. Coba ke bawah lagi nih. Marilah kita menciptakan manusia yang sama citra dan cerminan, bukan gambar dan rupa. Cek aja. Ya, nah, masalah hakikat, apakah muslim ini tidak punya hakikat? Di dalam Islam itu ada syariat hakikat. Kalau kami tidak paham hakikat dan syariat, maka Nabi Muhammad SAW akan kami sembah. Kami sembah, dia bermujizat di dalam dia pun membawa firman Allah. Satu misi menyelamatkan. Allah Maha menyelamatkan. Nabi SAW pun menyelamatkan umat dari gelap menuju terang. Ketika di dalam Al-Quran adakah ayat-ayat banyak, Pak? Al-Anfal 17, saat kamu membunuh bukan kamu membunuh tapi Allah yang membunuh. Saat kamu melempar bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar. Al-Alaq ayat 5, alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang dia tidak ketahui. Apakah Allah ada di depan saya
Suara hilang. Suara hilang, Bang Tristan. Nah, Bang Roy jelas itu. Suara suara kereta pun kedengaran. Kamilah yang memberi rezeki. Oh ya, lanjut. Tadi hilang suara, Bang. Lanjut. Jadi ayat-ayat hakikat banyak sekali di Quran. Tapi kami juga memahami mana syariat, mana hakikat. Saat Nabi Muhammad SAW bermujizat, hakikatnya Allah yang menciptakan, bukan Nabi yang maka yang hebat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak katakan tadi Nabi SAW yang hebat, tidak. Dalam artian kekuasaan, tidak. Hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam akhlaknya, dalam teladannya, begitu. Nah, kenapa nabi-nabi ini, terutama Nabi Muhammad SAW, selalu memenangkan peperangan yang Bapak katakan. Dengan pasukannya jumlahnya sedikit. Dia memakai ya la ilaha illallah. Saat itu dia tawakal kepada Allahnya tinggi. Allah satu, dirinya nol. 1/0 sama dengan tidak terhingga, Pak. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan di laut, depan laut itu, apa katanya? Innallaha ma'aya. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah satu, Nabi Musanya nol. Dia mengatakan dirinya tidak bisa, tidak kuasa apa. Idrib bi'asokal bahar. Pukullah, kata Allah. Laut itu terbelah. Jadi tidak terhingga. Jika Nabi Muhammad SAW melihat sahabat-sahabatnya ketakutan melihat pasukan yang banyak itu. Kemudian Nabi SAW berkata, Innallaha ma'ana. Ini hakikat juga. Allahnya mana? Tidak ada. Tidak kan di situ. Dalam zat kan nggak ada. Apakah Nabi SAW bisa melihat Allah? Tidak, Pak. Oke. Sebentar. Nah, ketika Bapak mengatakan Oke. Silakan. Hilang suaranya tadi. Hilang suara. Hilang suara, Bang Tristan. Ya nggak apa-apa, waktunya juga udah habis. Oke, waktu habis, kita tinggal 3 nih, Bang ya, Bang Rudi. Kayaknya ini arahannya ke Bang Rudi nih. Dari Bang Anas, terus Pak Amir, kemudian Pak Wongbodo. Masing-masing kita kasih. Ini masalah letak. Hilang suara, Bang Tristan. Ini dengar nggak? Udah Hilang. selesai. Udah habis waktu, Bang. Enggak, masalah tadi itu bukan agama masalahnya, tapi letak geografis, budaya, sama media sosial. Jadi orang sekarang cenderung nggak gotong royong gitu. Jangan salahkan Islam di sini. Oke, baik, Bang. Forget it. Nanti kita lanjutkan. Oke, sekarang gara-gara HP orang nggak mau gotong royong lagi kan sekarang. Iya, betul. Main calling Iya, betul aja. itu. Lanjut. Oke. Berikutnya kepada Bang Anas. Persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok ya, main cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuman menanggapi tentang pernyataan Rudi Yohanes tentang Allah, atau pertanyaannya ya, yang menyatakan bahwa Allah apakah bersama dengan makhluknya. Kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu bersama dengan hambanya. Seperti dalam surat Al-Hadid ayat 50 ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Saya hanya menyampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, terkait dengan ucapan Allah wa huwa ma'akum, dan Allah bersamamu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 tadi. Itu bukanlah berarti Allah bercampur baur dengan makhluknya atau zatnya yang bercampur, bukan. Saya kasih logika begini, Bang. Ketika Bang berjalan di suatu malam, ada bulan yang begitu besar. Apakah bulan itu bersama dengan Bang Rudi? Berarti bulan itu bersatu dengan Bang Rudi? Kan tidak. Abang berjalan kemana saja, pasti bulan itu mengikuti. Nah, ini berbicara tentang sifat Allah yang tidak sama dengan makhluknya, yang Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un. Sifat-sifat yang ada pada makhluk tidak sama dengan sifat yang ada kepada Allah.
Allah bersama dengan makhluk bukan berarti Allah ada bersama bersatu dalam wujudnya makhluk. Tapi Allah mengetahui seperti dalil-dalil yang disebutkan oleh abang-abang tadi ya, seperti Tristan tentang masalah ilmu Allah. Itu semuanya maha mengetahui Allah itu terhadap apa yang diperlakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana datang dari penjelasan juga dari hadis bahwa bunyinya gini, ketika satu atau dua orang berbicara, maka yang ketiga itu adalah ada Allah. Artinya di situ Allah mengawasi, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Maha mengetahuinya Allah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluk, itu salah. Tidak ada. Dan tidak terdapat dalil yang menyatakan seperti itu, kecuali hanya pendapat. Siap. Oke. Cuman itu. Dan tunggu, ada pertanyaan buat Bang Rudi. Ya, silakan. Kalau memang Bang Rudi menanyakan tentang Allah yang bersatu dengan makhluk ya, atau bersama dengan makhluk. Saya mau tahu bagaimana Bapak yang disebut oleh Yesus itu dikatakan bersama dengan makhluknya. Siap. Itu pertanyaan yang sama ya. Saya balik kepada Anda. Ya, saya langsung jawab. Saya sudah paham. Ya, dengan ayat ya. Ya. Kalau kamu mengatakan tadi Allah tidak bersama dengan makhluknya, artinya Allah seperti bulan dan manusia, di mana kita berjalan bulan itu ada melihat kita. Maka pertanyaan saya, kalau memang Allah melihat kita, kenapa Allah tidak menangking iblis atau mengusir iblis ketika dia menggodai manusia? Kan kita digoda manusia nih. Digodai manusia, digoda iblis. Kenapa Allah tidak mengusir iblis itu langsung sehingga manusia itu tidak tergoda atau jatuh ke dalam tangan iblis? Mungkin kita merujuk kepada surat 7, di mana surat 7 dikatakan sampai 3 kali Tuhan mengusir iblis baru iblis keluar. Saya tidak tahu. Kalau di dalam orang Kristen, Yesus sekali mengusir iblis, langsung pergi iblisnya. Nah, kemudian kalau kamu bertanya kepada saya, di mana persatuan Tuhan dengan manusia dalam ajaran Kristen? Kalau dalam ajaran Kristen kamu tanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Loh kok bisa ada? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Kemudian kalau ditanya, sekarang apakah ada di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Berupa apa? Di dalam diri saya Tuhan itu berupa Roh Kudus. Itu kita lihat di Perjanjian Baru sebelum Yesus naik ke surga. Yesus mengatakan apa? Aku akan mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus untuk membimbing dan mengajari manusia. Roh Kudus itu ada sejak zaman dahulu kala. Itu pertama kali di Mazmur 55 ayat 11. Saya agak lupa ya Mazmur. Penting ada itu ya 55 ayat 11 ya. Itu ada di dalam diri. Karena Raja Daud mengatakan, janganlah ambil rohmu yang kudus dari dalam diriku. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana kami orang Kristen ini mengakui Tuhan itu ada di dalam diri kami. Di dalam diri kami ada Roh Kudus, di luar diri kami ada firman Allah. Itulah yang kami konekkan. Jadi di dalam diri kami perwakilan Tuhan ada berupa Roh Kudus dan di luar adalah firman Allah. Firman Allah itu bagi kami adalah Allah sendiri, Allah itu sendiri. Ya, kalau tidak itu, yang apa yang kita baca-baca firman Allah? Kalau itu tidak Allah itu sendiri, kehadirannya ya anggap aja lah itu komik atau apa begitu. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan? Boleh ditanggapi? Oke, tidak ada tanggapan Bang. Baik. Selanjutnya kita kena strum. Iya, kena strum nih. Pak Amir tadi yang kedua, kami persilakan waktu 5 menit dengan Bang Rudi. Dalam posisinya sebenarnya ini kan Bang Rudi bertanya sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa Bang Rudi tadi mempersilahkan. Ya. Ya Bang ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Lanjut, silakan Pak Amir. Monitor Pak Amir. Oke, monitor. Terima kasih. Bang Rudi, saya mau nanya terkait dengan apa yang diajarkan para nabi terkait dengan Abraham itu kan sebagai bapak-bapaknya orang beriman. Nah, di situ kan berarti otomatis apa yang diajarkan Abraham itu diikuti, termasuk sunat kan dari para nabi juga mengikuti apa milah Abraham. Di sini di dalam Al-Quran juga kita sebagai umat Islam dijelaskan di situ karena kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan
pada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak berbeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Di antaranya perintah-perintahnya para nabi itu kan di antaranya kayak istilahnya bersujud. Kalau di dalam Islam itu sholat, ya dah. Sehingga apa yang dikerjakan para nabi ini adalah menjalankan sholat, ya menghadap ke Bait Allah, sebagaimana umat Islam menjalankan. Para nabi juga menjalankan puasa, umat Islam juga menjalankan puasa. Terkait dengan itu, apakah yang dijalankan dari syariat-syariatnya para nabi ini oleh umat Kristen, dan apakah dari syariat-syariat itu juga umat Kristen juga menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi ini? Karena Yesus juga menjalankan apa yang dijalankan Musa. Itu, silakan. Oke, terima kasih. Kalau mengenai sunat di dalam ajaran Kristen itu kita lihat di Kejadian 17, dikatakan di situ ada dua yang disunat. Pertama keturunan Abraham, yang kedua adalah budak-budaknya Abraham. Yang ketiga, ternyata ada sunat satu lagi, yakni keturunan penjahat kelamin. Di Kejadian 34, di mana di situ anaknya Yakub diperkosa, si Dina diperkosa oleh, lupa saya namanya itu. Jadi itu keturunan penjahat kelamin itu diwajibkan sunat. Nah sekarang kami jikalau bersunat kami, mana hukum yang kami pakai? Apakah hukum pertama kami adalah keturunan Abraham? Tidak. Hukum yang kedua, kami keturunan budak. Ya kalau kalian mau mengakui silakan. Kalian disunat karena keturunan budak. Yang ketiga, apakah kalian pengikut atau keturunan penjahat kelamin? Sesuai Kejadian 34. Kami tak mau dikatakan penjahat kelamin atau pengikut penjahat kelamin. Maka dari itu kami tidak sunat daging. Karena kami bukan keturunan Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tadi membaca surah dari Al-Quran bahwa semua nabi tidak dibeda-bedakan. Saya setuju dengan ayat itu. Itulah sebabnya saya katakan, tidak ada Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad lebih dari yang lain. Karena Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran tidak membeda-bedakan. Tetapi yang membilang itu adalah kalian-kalian yang menafsirkan sendiri agar kalian kesannya lebih hebat. Ya. Dan tidak ada di situ dikatakan Nabi Muhammad itu lebih tinggi. Karena tadi kita sudah buka surahnya, surah 38 ayat 45-46, bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub itulah yang memiliki akhlak yang tinggi, ya. Dan makanya saya tanyakan tadi di awal, bagaimana kalian menjelaskan apa kelebihan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Kalau tidak ada kelebihan, yang ada hanya kesamaan, buat apa lagi datang nabi terakhir? Orang itu. Tetapi jawabnya kalau kalian mau tahu adalah kedatangan Nabi Muhammad itu untuk kaumnya. Ada ayat di dalam Al-Quran. Kaum Nabi Muhammad itu kaum apa? Itulah kaum orang-orang Arab. Karena bisa jadi firman Tuhan belum sampai kepada mereka. Sehingga diturunkanlah Nabi kepada kaum Arab. Jadi kalau ada anggapan bahwa Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lain, saya pikir tidak ditemukan perbedaannya. Maka dalam ajaran, kalian pun mengatakan ajaran nabi-nabi terdahulu adalah tauhid. Dan nabi-nabi terdahulu menyembah Allah SWT. Terus bedanya dengan Nabi Muhammad apa? Gak ada. Itulah yang sebabnya harus kalian gali. Ada dong, Bung. Karena Silakan. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan menyempurnakan semua syariat-syariat yang telah dibawa para nabi. Berarti kalau menyempurnakan artinya Tuhan menurunkan syariat yang tidak sempurna. Tidak mungkin. Karena Tuhan itu memiliki sifat maha sempurna. Bukan begitu, Bang. Karena Jadi Tuhan yang menurunkan syariat. Setiap nabi diberikan syariat masing-masing, ya toh. Syariat-syariat ini disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga syariat-syariat ini lengkap, sehingga agama Islam adalah agama yang tersempurna, sehingga semua hukum yang ada di Al-Quran menyangkut masalah hukum dunia, hukum akhirat ada. Bahkan hukum terkait dengan perhitungan perdagangan ada semua di dalam Al-Quran. Banyak sekali masalah hukum perdagangan, hukum masalah ekonomi ada semua. Inilah hebatnya Al-Quran. Tidak ada lain selain Al-Quran kalau masalah hukum. Sabar, sabar. Baik. Ya, Pak Wongbodo mohon maaf. Strum. Iya, strumnya lama kali. Apa? Ya, kan tadi kan ini ya, Bang Rudi nggak boleh 5, tapi kan karena dari pihak Kristen tadi hanya ada 1, kita kasih 10. Jadi untuk supaya adil ya 10 juga untuk dari pihak Islam gitu, Pak Wong, gimana? Silakan. Nggak apa-apa.
kalau saya minta ke Bang Rudi pasti mau dia 5 menit lagi, cuman nggak enak gitu Pak Wong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Oke, baik kalau gitu nggak apa-apa Pak Wong ya. Nah, Ya. rekan-rekan sekalian, acara kita ini disiarkan melalui YouTube di beberapa channel, diantaranya Media Dakwah Muslim channel, Sang Debater, channelnya Bang Rudi Yohanes, kemudian ada Ucok Tebas channel, kemudian ada Basin channel, kemudian ada Jalan yang Lurus channel, dan channel-channel lainnya. Yang mau menyiarkan ulang, mau silahkan, boleh, nggak apa-apa, diambil saja. Kita bebas copyright, no copyright ya. Silahkan yang mau ambil rekodnya di channel-channel kita tadi, silahkan. Baik rekan-rekan, apapun yang kita diskusikan tadi agak menyimpang sedikit karena Bang Rudi mengiyakan, jadi kita kasih sempat 2 orang dari pihak Muslim bertanya. Sebenarnya ini sesi special edition, khusus Bang Rudi bertanya, Islam menjawab. Itu sebenarnya ya. Mohon maaf rekan-rekan. Apapun yang kita simak tadi adalah sebuah wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Tapi saya ada mau jawab yang tadi itu Bang Rudi pertanyakan itu. Tapi saya nggak tahu ayatnya. Yang jelas ada ayatnya, saya lupa di mana posisinya. Kalau tidak karena Muhammad, maka tidak Allah aku ciptakan Adam, dan seterusnya. Kira-kira mungkin para ustadz bisa lebih sakti dalam hal membahas ini. Maka inilah satu kelebihan yang saya pikir Hadis itu hadis. Oh hadis, itu saya lupa di hadis apa di mana. Oh iya, kecuali kalau Bang Rudi minta di Quran mungkin. Nah, tapi itu ada. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ini sesi saya kira closing statement enggak pala ya, atau gimana Bang Rudi mau closing? Silakan. Bang salah, kan kita sudah, aku yang bertanya kok closing statement. Oh iya, siap makanya tadi. Baik, buat acara kita ini setelah sukses, mungkin dari Pak Amir ada mau menutup sekaligus acara kita ini. Silakan Pak Amir. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menutup acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berkesinambungan diskusi dengan Bang Rudi yang ganteng, selalu siap sedia untuk masuk di MDM yang kita cintai ini, dengan ramah untuk menerima pertanyaan dari pihak Muslim. Dan kami Muslim juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bang Rudi, sudah dijawab sama Bang Tristan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan nanti terkait dengan diskusi santun ini, Bang Rudi ya. Ya. Dan saya membuka kesempatan satu, kalian tentukan aja waktunya kapan, saya yang ditanyai. Biar adil. Oke, siap. Itu bisa diatur waktunya, kan kita masih berlanjut nih nanti, insya Allah gitu. Mungkin itu aja dari penutupan saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi umat Kristiani dan khususnya juga bagi umat Muslim yang telah menyimak, atau netizen di luar sana telah menyaksikan diskusi santun ini. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bang Rudi, kami juga mewakili dari MDM minta maaf apabila ada kata-kata yang kasar atau kurang enak didengar oleh Bang Rudi. Kami sebagai manusia biasa tak luput dari dosa. Saya mohon maaf ya Bang Rudi ya. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf. Ya mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.